Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Ramadan dari kelas 4B1 Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi dan peralatan jaringan. Koneksi. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun oleh kombinasi hardware dan software. Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Setiap titik akhir, atau biasa disebut host, dalam jaringan memiliki pengenalan unik, seperti alamat IP atau alamat media access control, yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan lainnya. Jaringan komputer juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui media transmisi kabel atau wireless. Untuk jaringan yang menggunakan kabel, mungkin membutuhkan optical fiber, coaxial cable, dan kabel pembakar. Sementara itu, untuk jaringan wireless termasuk jaringan komputer yang menggunakan koneksi data wireless untuk menghubungkan titik akhir. Titik akhir ini termasuk radio siaran, radio seluler, microwave, dan satelit. Jaringan bisa menjadi privat atau publik. Jaringan privat biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Sedangkan jaringan publik seperti internet tidak membatasi akses. Jenis jaringan komputer. Banyak sekali jenis-jenis jaringan komputer. Berikut ada beberapa jenis jaringan komputer yang sering dilihat. LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan beberapa jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Coba gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisikan satu LAN, meskipun kadang-kadang satu gedung berisi beberapa LAN kecil. Kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan dekatnya. Dalam jaringan TCP atau IP, LAN sering digunakan tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Ini lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. WAN, Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. PAN, Person Area Network. Seperti jaringan LAN, PAN biasa mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti jaringan rumah atau kantor. Biasanya, jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet atau printer. CAN, Campus Area Network. CAN mirip dengan MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademik. Biasanya digunakan untuk pembayaran kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang telah dibuat. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, dan lain sebagainya. Ada laporan pada Januari 2018, sekitar 2.150 juta sistem yang terhubung dengan internet. Untuk menghubungkan perangkat ini, banyak teknologi dan infrastruktur yang digunakan, karena siapa saja bisa terhubung ke internet. Tetapi, internet dianggap juga sebagai jaringan yang paling percaya. VPN, Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, satu di Jakarta dan satu di Bandung.
Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kontak tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Peralatan jaringan. Untuk dapat membangun sebuah jaringan komputer, ada beberapa perangkat jaringan komputer yang harus diketahui, seperti NIC, kabel jaringan, konektor, hub atau switch, dan lain sebagainya. Berikut beberapa contohnya. NIC atau Network Interface Card, atau biasa disebut LAN card, berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan. Kabel jaringan. Kabel dalam sebuah jaringan digunakan sebagai media penghubung. Meskipun teknologi waras sekarang sudah ada, namun kabel masih sering digunakan karena mudah dalam pengoperasiannya. Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antar kabel dan colokan NIC yang ada pada komputer. Jenis ini disesuaikan dengan tipe kabel yang digunakan, misalnya konektor RJ45 berpasangan dengan UTP atau STP, konektor PNC atau T berpasangan dengan kabel koaksial, dan konektor ST berpasangan dengan kabel fiber optik. Hub adalah alat penghubung antar komputer. Semua jenis komunikasinya hanya dilewatkan oleh hub. Hub digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang sederhana, misal menyambungkan beberapa komputer dalam satu grup IP lokal. Ketika ada satu paket yang masuk ke port di hub, maka akan tersalin ke port lainnya di hub yang sama, dan semua komputer yang tersambung di hub tersebut dapat mengejar paket tersebut. Saat ini hub hanya ditinggalkan dan berganti kepada switch. Switch prinsipnya sama seperti hub, bedanya lebih pintar dari hub karena mampu menganalisa paket data yang dilewatkan padanya sebelum dikirim ke tujuan. Repeater adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal. Sinyal yang diterima dari satu segmen kabel LAN ke segmen LAN berikutnya akan dipancarkan kembali dengan kekuatan sinyal asli pada segmen LAN pertama, sehingga dengan adanya repeater ini, jarak antara dua jaringan komputer dapat diperluas. Router memiliki kemampuan untuk menyaring atau memfilter data yang lalu lalang di jaringan berdasarkan aturan atau protokol tertentu. Sama seperti hub atau switch, router dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan seperti LAN, MAN, bahkan WAN. Modem digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN dengan internet. Dalam melakukan tugasnya, modem akan mengubah data digital ke dalam data analog dan dapat dipahami oleh manusia atau sebaliknya. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.